Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas tentang menampilkan tampilan layar handphone Android ke layar yang lebih besar, misalnya kayak monitor atau TV. Jadi kenapa saya bahas ini? Soalnya banyak yang komentar, khususnya di handphone mini yang pernah saya bahas, yaitu Unihertz Jelly Star, yang memang walaupun layarnya kecil, tapi punya spesifikasi yang tinggi. Jadi bakal lebih enak nih kalau layarnya bisa ditampilin ke monitor atau TV juga. Yang pertama, dengan menggunakan kabel. Nah, untuk kabel ini ada macam-macam juga. Kalau di handphone lawas, itu biasanya ada port mini atau micro HDMI. Contohnya kayak di handphone BlackBerry Z10. Ini ada port micro HDMI. Jadi kita tinggal pakai aja kabel micro HDMI, itu HDMI yang biasa. Atau pakai konverternya juga bisa. Terus tinggal colok aja ke handphonenya dan ke TV atau monitor yang ada lubang HDMI-nya. Maka otomatis muncul tampilan dan suara dari handphonenya. Nah, ada juga nih yang nggak perlu ada port mini atau micro HDMI di handphonenya. Tapi dengan syarat, handphone tersebut sudah support Mobile High Definition Link atau sering disebut MHL. Jadi nggak semua handphone bisa atau ada fitur ini ya. Biasanya banyak di handphone Samsung maupun Sony. Untuk MHL ini juga ada kabel khususnya, kayak micro USB to HDMI, USB Type-C to HDMI, bahkan ada semacam adaptornya juga. Dan ini bisa tinggal colok aja ke handphone dan ke TV-nya. Terus kalau di handphone zaman sekarang yang udah pakai port USB Type-C, ini juga sebenarnya bisa pakai kabel Type-C to HDMI, atau pakai semacam converter atau USB hub gitu. Tapi sama kayak MHL, nggak semua handphone yang pakai USB Type-C itu support. Karena ada Type-C yang bisa output layar, ada juga yang enggak. Nah, contohnya yang bisa itu di handphone Microsoft Lumia 950. Karena memang ada fitur khususnya juga. Atau di handphone yang baru rilis, itu ada di Samsung Z Flip 5. Jadi perlu diingat nih, walaupun handphone tersebut udah USB Type-C, belum tentu bisa langsung ditampilkan ke TV dengan kabel Type-C to HDMI. Contohnya kayak di handphone mini Unihertz Jelly Star ini. Nggak bisa ya. Selain itu, ada lagi nih, cuma syaratnya itu kita harus pakai PC. Biasanya ini buat yang pengen main game Android di PC, tapi spek PC-nya rendah, atau mau live streaming main game Android. Nah, caranya pertama di handphonenya aktifkan mode pengembang atau opsi developer dengan cara masuk ke setelan, sistem tentang ponsel, terus tekan beberapa kali pada nomor bentukan sampai muncul keterangan menjadi developer. Kalau udah, kembali, pilih opsi developer dan aktifkan debugging USB. Setelah itu, sambungkan handphonenya ke PC pakai kabel data. Nah, di PC kita download aplikasi yang bernama Screen Copy atau SCR CPY. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Ini saya pilih yang Win64 karena PC-nya pakai Windows. Kalau udah, silahkan diekstrak dan jalankan aplikasi SCR CPY. Nanti otomatis tampilan yang ada di handphone muncul di monitor dari PC-nya. Kalau pakai kayak gini emang enak ya, karena kita juga bisa kendaliin handphonenya pakai kursor yang dari PC maupun keyboardnya. Tapi ya itu, kita harus pakai PC buat ngejalanin metode ini. Jadi jangan sampai terkecoh nih kalau ada yang bisa nampilin layar handphonenya ke monitor atau TV. Karena bisa aja dia pakai metode munculin layar handphonenya itu dengan bantuan PC kayak gini. Soalnya handphonenya nggak support MHL atau Type-C output maupun nggak ada lubang macro atau mini HDMI-nya. Ya, keunggulannya kalau pakai kabel itu minim delay, jadi lebih enak buat kebutuhan yang perlu respon atau feedback cepat, misalnya main game. Tapi yang beneran bisa pakai metode kabel itu cuma di handphone tertentu aja, karena dari hardware dan softwarenya pun harus mendukung fitur tersebut. Dan karena pakai kabel, jadi biasanya agak ribet atau lebih terbatas jaraknya. Untuk metode lainnya, yaitu secara wireless alias tanpa kabel yang terhubung antara handphone dan TV. Untuk yang pertama, kita bisa pakai alat tambahan yang bernama Anycast. Ini harganya macam-macam, ada yang murah sampai yang mahal. Kalau yang saya pakai ini yang murah, harganya cuma 50 atau 60 ribuan. Jadi untuk bentuknya itu kayak gini ya, ini tinggal dicolok yang HDMI-nya ke TV, terus yang ini bisa colok ke USB yang ada di TV, atau kecolokan listrik juga bisa pakai chargeran handphone.
Kalau udah di TV-nya masuk ke input HDMI, maka tampilannya bakal kayak gini. Nah, di sini kita bisa pilih yang Miracast dengan tekan tombol yang ada di alat Anycast-nya. Setelah itu, di handphonenya masuk ke setelan, perangkat terhubung, preferensi koneksi, transmisi, lalu pilih nama dari perangkat Anycast-nya. Udah deh, otomatis tampilannya itu muncul di TV atau monitor. Dan untuk suaranya juga udah bisa keluar ya di speaker TV atau yang terhubung dengan monitornya. Nah, kalau misalnya pakai TV yang udah smart atau TV-nya udah pakai OS Android, entah itu emang secara bawaan atau pakai Android TV Box atau stick, nggak perlu pakai alat Anycast kayak tadi. Caranya, pertama hubungkan handphone dan TV-nya ke jaringan Wi-Fi yang sama. Habis itu, di handphonenya masuk ke setelan, perangkat terhubung, preferensi koneksi, transmisi, lalu pilih nama dari perangkat TV-nya. Udah deh, otomatis tampilannya itu muncul di TV. Bedanya sama yang pakai Anycast itu, ini lebih simple ya. Tapi secara performanya ini saya rasa kurang begitu lancar. Mungkin dari hardware TV atau jaringan Wi-Fi-nya juga mempengaruhi. Tapi enaknya, kalau secara wireless gini, nggak ribet terbatas sama kabel. Terus banyak handphone yang support, bahkan rata-rata handphone Android dari yang murah sampai yang mahal juga support. Asalkan pakai OS Android minimal 4.4 KitKat. Kalau kurangnya, menurut saya lebih besar delay-nya dibandingkan pakai kabel. Jadi kalau buat main game kurang nyaman. Terus kalau yang udah built-in harus nyediain jaringan Wi-Fi. Dan kualitas hardware dari case-nya, TV-nya, maupun jaringannya juga bisa mempengaruhi transmisi data tampilannya. Ya memang banyak cara untuk menampilkan layar handphone ke TV atau monitor. Tapi setiap cara ada syarat dan kelebihan maupun kekurangannya. Jadi nggak asal colok atau asal nyambung. Dan nggak semuanya enak buat dipakai. Terus resolusinya juga ada yang bisa sampai Full HD bahkan sampai 8K, tergantung dari metode dan teknologi yang dipakai. Buat yang mau coba, silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. By the way, kalau ada yang tahu cara lainnya, boleh berbagi di komentar. Oke, jadi itulah cara buat menampilkan layar handphone Android ke TV atau monitor. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.